Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati ibadah di bulan Ramadan, dan marilah ibadah di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan amalan-amalan sekuat dengan kemampuan kita. Jadi kalau Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk melaksanakan secara mastaqtum. Jadi yang dimaksud mastaqtum di sini adalah sekuat kemampuan kita. Jadi kalau kita ibaratkan, misalkan di depan sana itu ada sebuah gunung emas murni yang 24 karat, yang per gramnya harganya 1 juta begitu. Ketika kita diberi kesempatan untuk mengambil emas tersebut sekuat kemampuan kita, itu apakah kita hanya sekedar mengambil satu mangkok atau satu kelereng, ataukah justru kita mengambil satu ember, misalkan sekuat kita mampu untuk membawanya. Bahkan tidak hanya satu ember, mungkin satu ember kita ngambilnya secara berulang kali, berkali-kali sampai kita pingsan, karena kita tahu nilai dari harga emas itu kalau kita mengambil sebanyak-banyaknya. Nah ini di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah secara mastaqtum, sekuat kemampuan kita, ya ibaratnya seperti kita diberi kesempatan untuk mengambil emas tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus jamaah Majelis Talim Al-Kahfi 512 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu materi, bahwasanya bulan Ramadan itu identik juga sebagai bulan untuk perbaikan akhlak. Jadi kalau sebutan dari bulan Ramadan itu ada beberapa, ada Sahrul Tarbiyah, kemudian bulan pendidikan, dan ini juga Ramadan adalah bulan untuk peningkatan kualitas akhlak kita. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutamimma maharimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Jadi misi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau iman itu harus tercermin ke dalam akhlak, gitu, akhlak manusia. Jadi seorang pakar psikologi mengatakan bahwasanya untuk orang itu mengubah karakter, begitu, untuk memapankan atau menginternalkan karakter itu
butuh waktu kurang lebih 30 hari. Jadi kalau misalkan kita di dalam bulan Ramadan ini misalkan yang tadinya mungkin sholat jamaahnya di masjid masih bolong-bolong, kita berusaha untuk memapankan diri kita agar kita bisa melaksanakan ibadah jamaah sholat di masjid itu tertib rutin begitu, maka insya Allah kalau di 30 hari ini kita membiasakan, berusaha sekuat tenaga sekemampuan kita, berusaha untuk sholat berjamaah di masjid selama 30 hari tidak bolong, insya Allah kebiasaan itu akan terinternalisasi di dalam diri kita, sehingga ketika lepas di bulan Ramadan insya Allah itu sudah menjadi akhlak kita, sudah menjadi karakter kita, sudah menjadi tabiat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tukhti ukulaha kullahinin bi isni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buah pada setiap musimnya dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi dalam firman Allah di surat Ibrahim ayat 24-25 ini menjelaskan bahwasanya perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini yang dimaksud adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang di sini disebut kalimat thayyibah, maka diibaratkan orang yang sudah bersyahadat tadi seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik di sini digambarkan pohonnya menjulang tinggi ke langit, kemudian akarnya itu menghujam ke tanah secara kuat, kemudian dia itu memberikan buah pada setiap musimnya, kira-kira begitu. Nah, ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalau kita cari itu, ini ibaratnya adalah pohon kurma begitu. Tapi para kiai-kiai kita di zaman dulu juga mengibaratkan bahwa seorang yang mengucapkan kalimat yang baik diibaratkan sebagai pohon yang baik. Yang pohon yang baik ini ada yang para kiai yang menafsirkan sebagai pohon kelapa. Jadi kalau kita mungkin melihat pohon kelapa itu akarnya kuat menghujam ke tanah, pohonnya tinggi menjulang ke langit dan memberi buah pada setiap musimnya. Jadi kalau orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah, maka dia akan kokoh, tidak mudah terombang-ambing keimanannya. Seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu ketika ada peristiwa tsunami itu, ketika pohon-pohon yang lain tumbang, pohon-pohon kelapa itu jarang yang tumbang. Diterpa angin badai sekalipun sulit untuk tumbang. Nah, orang mukmin, orang Islam juga harusnya seperti itu. Ketika sudah iman yang sebenarnya, maka dia tidak mudah terombang-ambing. Dia akan kokoh dalam mengikuti hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah begitu. Dia akan mengikuti apa yang menjadi jalan daripada Rasulullah. Kemudian
pohonnya menjulang ke langit dan memberikan buah pada setiap musimnya. Jadi kalau orang yang beriman itu selalu memberikan buah atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada lingkungannya, gitu, kepada orang lain, gitu. Tidak mengenal musim, setiap saat, gitu. Ketika dalam kesempitan maupun dalam luang, begitu, ketika dalam waktu longgar maupun waktu sempit, ketika dalam waktu kaya atau dalam waktu miskin, tetap dia akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, untuk umat manusia. Kemudian hal yang bisa kita ambil hikmah dari pohon kelapa juga, pohon kelapa itu bisa tumbuh di semua tempat. Jadi kalau pohon kelapa itu ditaruh di gunung dia juga bisa tumbuh, di tanah yang tandus juga bisa tumbuh, kemudian di pinggir pantai pohon kelapa itu juga bisa tumbuh. Artinya apa? Artinya di semua tempat orang mukmin itu harusnya bisa tetap tumbuh dan memberi manfaat, gitu. Bisa tumbuh, bisa hidup, bisa survive, sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan. Pohon kelapa juga diteliti di para ilmuwan bahwasanya pohon kelapa itu buahnya bisa terapung di sungai sampai ke laut, sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan ketika sudah bertemu dengan tanah, maka pohon kelapa itu tetap bisa tumbuh meskipun sudah di lautan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya umat Islam, orang Islam itu harusnya memberi rahmatan lil alamin, bisa memberikan rahmat bagi seru sekalian alam, bahkan bagi ke tempat-tempat yang jauh, pelosok dan sebagainya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Demikian tadi hal-hal yang bisa kita sampaikan. Mari sekali lagi kami mengajak kepada umat muslim, khususnya kepada jamaah Majelis Taklim Al-Kafi, mari di bulan Ramadan ini kita jadikan sarana penggemblengan bagi diri kita, khususnya bagi pribadi kami, dan pada umumnya pada jamaah sekalian, bagaimana setelah Ramadan kepribadian kita atau akhlak kita itu akan lebih meningkat. Karakter kita akan menjadi muslim yang unggul, insya Allah seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.